Keluarga lain enggak. Ada yang ekonominya gampang, dapat anaknya susah. Berbelas-belas tahun dapat anak susah. Ada yang oke, ekonomi gampang, dapat anaknya gampang. Iya, anak pertama doang, anak kedua susah. Oke, balik lagi sama gue Amri. Di chapter Y kali ini, seperti biasa kita akan bicara mengenai seputar pernikahan. Dan kali ini gue buat video mengenai mungkin bisa dibilang keresahan yang tidak disadari oleh calon pasutri gitu ya. Kenapa? Karena mungkin yang ada di bayangan pasutri ya seperti yang di bayangan gue juga dulu. Itu kalau misalnya kita nikah ya kita akan membayangkannya tuh ya yang senang-senangnya aja. Ya mungkin salah satunya kayak lu bisa vacation bareng sama pasangan lu. Lu bisa tinggal bareng, tidur bareng, mandi bareng mungkin gitu kan. Atau bekerja bareng, ya kan. Cari duit bareng-bareng. Pokoknya semuanya dilakuin bareng-bareng yang isinya mungkin senang-senangnya aja gitu. Padahal itu sebenarnya cuma tip of the iceberg. Yang mana semua itu ada cost-nya. Yang akan gue bahas di video kali ini. Apa yang lo lakuin ya untuk mempersiapkan diri sebelum lo menikah? Oke, satu yang harus gue siapin adalah seperti yang udah gue mention di video gue sebelumnya, bahwa lu harus tahu kayak misalnya hak dan kewajiban dari pasangan lu. Lu harus tahu batasan antara orang tua sama mertua dengan lu sebagai anaknya gitu kan. Lu harus tahu batasan-batasan itu, hak dan kewajibannya lu harus tahu. Plus yang terakhir adalah mengenai mental. Lu harus siap dengan mental. Nah, mental itu bisa didapat dengan apa? Dengan cara lu berdiskusi, banyak mendengar cerita, pengalaman orang-orang yang sudah menikah dan bagaimana mereka mengatasinya gitu. Gimana cara lo menyesuaikan perubahan gaya hidup lo berdua sama istri lo? Perubahan gaya hidup kita berdua dari yang sebelum Dan sesudah lo dan sesudah. Perubahan itu cara menyesuaikannya. cara menyesuaikannya. Oke, jadi gue ceritain. Gue dulu nggak pernah kebayang kalau gue secara pribadi tuh gak punya mobil. Karena dari dulu emang gue selalu ada mobil, nyokap gue sediain mobil. Gitu kan, gue selalu ada supir. Nah cuma pas gue nikah, gue harus jual mobil gue. Untuk modal gue nikah. Yang akhirnya mobil gue tuh jadi pisau dan perabotan rumah tangga gue lah. Ceritanya gitu. Jadi gue sama bini gue dulu, kita gak gojek aja. Gitu loh. Nah itu menurut gue salah satu perubahan gaya hidup yang sangat-sangat gue rasakan di awal gue menikah. Dan menurut gue mungkin karena kita visinya sama dalam pernikahan itu, jadi bukan suatu yang di luar ekspektasi. Jadi emang udah kita siapin, gue sama bini gue udah siapin. Jadi gue bisa ngelaluin itu sampai akhirnya gue bisa beli mobil lagi gitu. Itu salah satunya. Tapi lo sama istri lo punya gaya komunikasi yang sama apa berbeda? Kalau gaya komunikasi menurut gue hampir sama karena maksudnya kita senang ngobrol dan bisa terbuka itu. So far gue udah menikah selama 8 tahun juga gue ngerasa hubungan komunikasinya bagus. Cuma ada perbedaan antara gaya komunikasi itu yang bukan gimana ya, gaya komunikasi yang berbeda tuh cuma di satu sisi ini aja. Jadi kalau gue dulu itu tipenya tuh sukanya kalau menyelesaikan masalah, kalau ada yang nge-grunge di hati gue gitu tuh kita harus selesainya sebelum tidur gitu. Nah cuma kalau bini gue enggak, dia harus ditidurin dulu, kasih jeda sehari 2 hari mungkin 3 hari gitu. Nah itu perbedaannya yang gue harus adaptasi. Nah itu mungkin dari sisi itunya aja perbedaan. Tapi sisanya hak keterbukaan ya, cara penyampaian semuanya sama gitu. Jadi paling perbedaannya itu yang gue baru tahu juga pas gue udah menikah gitu loh. Nah itu yang menurut gue yaitu salah satu tantangan yang tidak terfikirkan sama calon-calon pasutri itu biasanya ya hal-hal kayak gini. Kalau misalnya cara lo nih untuk berbagi tanggung jawab terhadap istri lo dan istri lo tuh gimana? Tanggung jawab. Cara membagi tanggung jawab itu. Kalau gue, yang jelas kalau masalah nafkah udah pasti gue. Pada saat dulu gue awal nikah juga cari duit, bini gue juga tetap bantuin karena ya seperti yang gue udah cerita. Waktu itu gue belum bisa tuh menuhin semuanya. Jadi bini gue juga kebetulan dia emang sukanya bekerja, dia pengennya jadi wanita karir, ya udah jadi kita nggak ada masalah di situ. Terus begitu kalau ngurus anak, gue juga punya kesepakatan bahwa dia yang harus menjadikan anak itu prioritasnya dia. Tapi gue juga akan tetap membantu dia gitu karena memang gue tahu gue punya kewajiban juga untuk pendidikan anak-anak gue gitu. In general gitu ya. Jadi sebenarnya saling bantu sih. Cuma kita tahu mana yang lebih berat di mana gitu aja. Gue mau nanya nih, kalau misalnya nih dalam hubungan rumah tangga lo nih lagi ada masalah nih,
dengan perbedaan yang istri lo, kalau ada masalah dia butuh waktu untuk tenang dulu, dan lo tipe orang yang maunya langsung bicarain, itu kan perbedaan yang main susah lah ya. Ya. Lo pengen cepet selesai, bini lo tapi bilangnya mau ntar dulu deh, tunggu gue tenang baru selesai. Nah gimana cara lo untuk cari jalan tengahnya, Mas? Kalau gue nyari jalan tengahnya adalah ya kalau gue ngetes dulu siapa yang lebih kuat nih untuk mempertahankan kebiasaannya dia. Ternyata dari sisi yang ini gue yang lemah, dia yang lebih kuat. Jadi gue ikut dia. Jadi ya gue yang harus belajar untuk adaptasi. Gue yang lebih belajar untuk bisa nidurin masalah ini. Padahal belum selesai. Gitu. Ya, itu yang gue lakuin. Jadi gue yang nurunin ego gue. Dan menyesuaikan dengan kebiasaannya dia menyelesaikan masalah. Kalau gue kayak gitu. Tapi tetap lo selesaiin. Selesai. Tapi kan kadang ada mikir yang kayak udahlah ada masalah, tapi masalahnya kayak nggak terlalu besar. Gak perlu diomongin lah gitu ya. Kayak nggak perlu diomongin lah. Menurut itu tetap harus selesaiin atau kadang harus ada beberapa masalah yang kayak udahlah. Oh enggak sih. Kalau gue selalu punya prinsip sama bini gue bilang, oke, kita kalau misalnya ada perlu ditidurin dulu ya nggak masalah. Tapi kalau kita menyelesaikan suatu masalah itu harus sampai tuntas. Nggak boleh ada yang dipendem-pendem. Gue selalu bilang prinsip gue itu harus dikeluarin semua. Nggak boleh ada yang lu pendem. Udah gitu di next berantemnya lu keluarin semua. Atau next-nya baru lu keluarin gitu. Gue nggak mau kayak gitu. Karena artinya itu ada yang belum selesai. Gue maunya selesai. Jadi semuanya walaupun menurut lu itu nggak penting atau nggak semuanya harus keluar. Kalau gue kayak gitu. Dan alhamdulillah so far itu dia bisa mengerti dan dia bisa menjalankan sesuai dengan kebiasaan gue atau prinsip gue itu tadi. Gitu. Sekecil apapun itu masalah. Betul, sekecil apapun mungkin kelihatannya sepele apa enggak. Semuanya keluar. Jadi nggak ada yang lo tutupin? Nggak ada. Satu pun? Nggak ada. Kayak gue nggak bisa. Kan selalu menikah pasti ada perubahan lah. Cara lo dengan teman lo, dengan keluarga lo gitu kan. Cara lo tetap menjaga hubungan dengan teman dan keluarga lo setelah menikah tuh gimana? Menjaga hubungan sama temen. Karena emang biasanya gimana? Ya kan kadang ada yang udah nikah terus tiba-tiba hilang berapa tahun terus habis itu muncul lagi. Oke. Ada kan? Ya. Masih anget-angetnya kayak Ya. mau sama istri gue terus deh gitu. Tuh kan Ya. pasti beberapa tahun lagi burn out banget tuh otak. Akhirnya ketemu Oke. lagi. Cara jaganya Sebaiknya gini. tuh gimana? Menurut gue sih yang namanya lu baru nikah itu emang pasti kan proses adaptasi kan. Jadi memang lu pasti harusnya ya cenderung akan meninggalkan temen lu. Balik lagi itu sebenarnya case by case ya. Cuma harusnya sih lu akan apa ya asik berdua lah istilahnya gitu loh. Asik berdua gitu. Nah cuma menurut gue ya perubahan pasangan suami istri dalam menjalin hubungannya dia sama temennya ketika dia udah menikah udah gitu jadi ada kerenggangan antara dia dan temennya menurut gue itu hal wajar dan harusnya temennya juga memaklumi itu gitu karena memang ya lagi anget-angetnya kan begitu. Nah cuma kalau menurut gue tetap ya lu harus menjalin hubungan itu terus gitu karena memang lu nggak akan selamanya bisa terus sama pasangan lu doang karena lu kan perlu bersosialisasi gitu kan. Nah itu nanti akan ada masanya lagi di mana lu akan reach out lagi ke temen lu gitu loh. Jadi asal lu bisa membagi waktu antara keluarga lu dan teman-teman lu harusnya sih itu nggak ada masalah. Kalau misalnya hubungan sama keluarga gimana memaintainnya? Nah ini elaborate lagi deh. Itu gimana tuh maksudnya? Ini deh, simpelnya banyak pengalaman yang gue lihat kalau pas udah nikah tuh kayak ada nggak tahu di salah satu mungkin ya jadinya lo jadi lebih dekat ke keluarganya istri lo atau keluarga lo lebih dekat ke keluarga lo itu kan pasti kan ada. Oh oke. Nah cara lo untuk maintain hubungan itu tuh gimana? Kalau jujur kalau di pengalaman gue sih semua itu tergantung dari kebiasaan kita sama keluarga kita masing-masing. Jadi gini misalnya kalau gue itu emang lebih dekat ke keluarga nyokap bukan keluarga bokap. Jadi sampai sekarang pun gue udah menikah ya gue selalu lebih dekat ke keluarganya nyokap bukan keluarga bokap karena memang udah kebiasaannya terbentuk seperti itu. Begitu juga dengan keluarganya istri gue sama dia lebih dekat sama keluarganya yang gue lupa yang mana kayaknya keluarganya bokap deh. Ya udah jadi dekatnya keluarga bokap, keluarga nyokapnya dia nggak terlalu dekat. Dan intensitasnya ya itu tergantung bagaimana orang tua masing-masing antara gue dan bini gue itu membentuk gitu. Apakah nanti frekuensinya jadi bisa 50-50 atau 70-30 itu tergantung kebiasaan masing-masing. Karena gue juga pernah kalau gue kan emang lebih dekat ke keluarga gue ya. Mungkin 80% itu di keluarga gue, 20% di keluarga bini gue gitu ya. Tapi ada juga yang gue lihat yang mereka memang kebiasaannya dibentuk mereka dekat sama keluarganya. Jadi akhirnya mereka ngebagi selalu
kayak equal gitu. Tiap weekend tuh bisa ke sana, bisa ke sini, bisa ke sana, bisa ke sini. Jadi rutin gitu itu. Karena memang mereka dua-duanya deket. Si suaminya ini deket sama keluarga ibu dan bapaknya, yang ini juga deket sama keluarga bapaknya lah gitu misalnya. Jadi ya dia tetap bisa saling bagi. Distribusi waktunya bagus. Karena memang udah kebiasaannya kayak gitu. Gitu. Tapi kan kayak lebaran gitu kan susah ya. Kayak lo waktu lebaran sehari. Ya. Ini keluarga malu nih, keluarga lo dulu apa keluarga gue dulu nih yang gue datengin? Ya. Lagi itu kompromi aja sih kalau menurut gue. Biasanya kayak gitu malah jadinya dia nge-split. Misalnya 50-50. Ya udah split, bener-bener split. Jadi si istri sama anaknya yang nomor berapa ke acara yang mana, ke acara keluarga yang mana, yang ini ke acara keluarga yang mana, ya nggak masalah gitu aja. Itu tergantung lah ya. Jadi itu customize lah sebenarnya. Tinggal bagaimana lu bisa mengkomunikasikan sama keluarga masing-masing gitu. Kan sebenarnya nggak ada masalah sama pasangan, tapi nanti masalahnya sama keluarganya kan. Jadi makanya pinter-pinternya lu berkomunikasi sama masing-masing keluarga sih sebenarnya. Terakhir deh, kan pandangan gue tentang pernikahan itu pasti kadang ada banyak juga yang kayak gue lagi, terutama waktu gue masih muda lah ya, gue mau nikah aja gitu. Kayak gue berpikir bahwa pernikahan itu bisa ngebuat gue mengurangi masalah gue sekarang gitu. Iya. Tapi menurut lo nih, sebagai orang yang udah nikah, kenyataannya gimana? Kenyataannya yang mungkin calon pasutri harus tahu itu, ketika lu menikah itu tantangannya bener-bener menurut gue ya, nggak semuanya lu bisa expect. Karena benar-benar lu akan baru tahu ketika lu sudah menikah gitu. Langsung contoh aja, misal lu akan baru tahu ketika lu menikah rezeki lu di mana dan tantangan keluarga lu udah di mana. Kayak gue, rezeki gue tuh di anak, gampang. Gue dapat anak gampang, gitu kan. Tapi kesulitan gue mungkin sekarang ada di ekonomi. Tapi kalau keluarga lain enggak, ada yang ekonominya gampang, dapat anaknya susah. Berbelas-belas tahun dapat anak susah. Gitu loh. Ada yang ekonomi gampang, dapat anaknya gampang. Iya, anak pertama doang, anak kedua susah. Ada yang kayak gitu. Ada nih dapat anaknya gampang, ekonomi nggak masalah. Tapi pas dapat anaknya mungkin berkebutuhan khusus. Ada juga kayak gitu. Atau mungkin masalahnya di mana? Di orang tua atau mertua. Karena ternyata pas udah menikah baru tahu, value-nya ternyata beda nih. Kok gue salah terka ternyata. Dulu gue kira sama, ternyata beda. Akhirnya ribut gara-gara perbedaan value itu. Ada juga tantangan ternyata di istri atau suami yang nggak tahu batasan antara dia dan orang tuanya. Gitu. Jadi orang tua ikut campur atau siblingsnya ikut campur gitu. Jadi tantangannya di situ. Padahal yang lain aman-aman aja, mungkin ekonomi aman, punya anak gampang, karir bagus gitu misalnya. Jadi, disitulah tantangannya yang harusnya sudah terfikirkan atau sudah pernah didiskusikan sama lingkungan-lingkungan dari calon pasutri ini, supaya lu benar-benar kuat mental gitu loh. Ketika itu lu dapet, lu tahu, gimana nih cara ngadepinnya, gimana nih cara komprominya, gitu. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi menurut lo, pernikahan itu adalah soal tentang kebahagiaan, atau pernikahan itu akan menambah masalah hidup hidupan? Dua-duanya. Karena masalah yang datang itu gue yakin harusnya lebih berat dibandingin lu single. Karena lu punya tanggung jawab banyak. Baik itu istri maupun suami punya tanggung jawab akan lebih banyak dibanding kalau dia single. Jadi masalah udah pasti lebih banyak. Tapi apakah dengan masalah banyak itu lu gak punya kebahagiaan? Enggak bos. Bisa jadi lu lebih bahagia dibanding orang yang single. Kenapa? Karena tangan-tangannya makin banyak. Kalau lu bisa accomplish itu semua, kebahagiaan lu lebih besar dibanding orang yang single. Gitu jadi simpulan. Jadi kok bisa gue analogiin kayak lo makan durian aja lah ya. Kayak kulitnya tuh masalah. Kalau lo berhasil untuk kupas itu, lo bakal dapet enaknya buah durian itu. Setuju. Nah buahnya itu kebahagiaan. Betul. Kalau lo bisa ngupas, baru kebahagiaan lo dapet. Setuju. Oke, jadi kesimpulannya harus banyak-banyakin ngobrol sama orang yang sudah berpengalaman menikah. Karena menikah bukan cuma tentang kebahagiaan doang. Karena kebahagiaan itu lu perlu bayar dengan sebuah tantangan yang ada dalam pernikahan itu sendiri. Jadi segitu aja dulu. Kalau lu ada pendapat lain boleh komen.